Lalu wa ammar rijlan, adapun kedua kaki, fahfadhuma an antamshiya bihima ila haram, jagalah keduanya, kedua kakimu, jangan sampai engkau berjalan dengannya ke tempat yang haram. Fahfadhuma, jagalah keduanya, an, dari antamshiya bihima, engkau berjalan bihima dengan keduanya, ila haram, kepada tempat yang haram. Au tas'a bihima, atau engkau berjalan dengannya ila babi sultanin zalim, ke tempat sultan, penguasa yang zalim. Ke tempat sultan yang zalim. Fa innal masya, karena sesungguhnya berjalan, ila salatin, ke tempat para pemimpin ataupun sultan, pemimpin yang zalim, az-zalamah, min ghairi daruratin, tanpa ada darurat, wa irhagin, dan darurat yang sangat besar, irhag. Maksiatun kabirah, termasuk dosa besar. Kenapa? Fa innahu tawadhu'un, karena sesungguhnya hal tersebut tawadhu', termasuk merendah, wa ikram, dan penghargaan, lahum, kepada mereka, ala zulmihim, atas kezaliman mereka. Tentunya maksud daripada berjalan di sini yaitu ketika seseorang berjalan ke sana untuk mengharap sesuatu dari mereka. Maksud beliau nih, tidak kalau jalan ke sana untuk menasehati mereka, untuk memberitahukan mana yang benar, mana yang salah. Nggak ada masalah itu. Para salaf kita banyak yang datang ke tempatnya sultan. Ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal datang ke mereka untuk apa? Untuk memberi nasihat, atau dipanggil oleh sultan, memang mereka yang manggil. Dipanggil, nanti datang ke sini. Bilang jangan, gak mau, gak bisa. Waliul amr, dia datang. Tapi tidak mengharapkan urusan dunia. Maksud daripada beliau di sini, pergi ke tempatnya sultan, ke raja atau pemimpin atau seorang yang memiliki harta dari tempat yang zalim, yang tidak hak, mengharap sesuatu, mengharap dunia, mengharap diberi sesuatu. Ini mau ke sana biar dikasih, biar diiniin urusannya. Tapi kalau ke sana untuk memberi syafaat misalnya, tahu syafaat? Maksudnya, misalnya ada orang dizalimi oleh sultan tersebut. Dizalimi. Ya, tidak salah dihukum misalnya, atau dipenjara. Dia terus kita datang ke situ, bilang ke dia, fulan ini orangnya baik, jangan dihukum dia. Dia nggak bersalah sebenarnya. Itu namanya apa? Syafaat, memberi syafaat kepada sultan. Jalan ke sana dosa nggak? Enggak, di sini malah taat. Ya. Jadi kalimat mutlak, bukan mutlak artinya di sini. Berjalan ke tempatnya sultan ataupun pemimpin yang zalim artinya bukan, yaitu artinya yang maksiat ketika dia mengharap sesuatu urusan dunia dari mereka. Tapi kalau enggak, banyak dari kisah salaf kita yang datang ke tempatnya para sultan. Tapi maksud mereka menasihati. Nih, kasih tahu ini begini, ini begini. Ini yang haram, ini halal. Jangan berbuat begini, berbuat begini. Ya. Itu tujuan mereka, maka itu tidak apa-apa. Itu termasuk menasehati, tidak masalah. Contohnya saja Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah SWT apa? Idhab ila Fir'aun. Idhab ila Fir'auna fa innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru yakhsha. Dalam ayat yang lain, idhab ila Fir'aun innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Pergi Nabi Musa jalan ke raja yang paling zalim. Siapa raja paling zalim? Fir'aun, ngaku Tuhan. Ada nggak sekarang raja ngaku Tuhan gitu? Zaman kita nggak ada, nggak sampai segitunya. Iya, ini ngaku Tuhan, minta disembah. Kata Allah, pergi ke Fir'aun. Maksudnya mau apa? Mau cari dunia dari dia? Minta sesuatu? Enggak. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar. Nasihati dia, kasih tahu. Jangan begitu. Jangan berbuat zalim, menyembahlah kepada Allah. Ya. Maka itu tidak masalah. Maksud daripada ucapan beliau di sini adalah berjalan ke sana, cari maslahat untuk dia, cari untung untuk dia. Kayak itu tercelah. Maksiatun kabirah. Fa inna tawadhu'un wa ikram lahum, sepertinya kita itu menghormati dan menghargai sesuatu kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya.
Wa fahfadhuma, kata beliau kan tadi dibilang jagalah kedua kaki kita dari perbuatan yang haram. Pernah seorang sahabat daripada sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang berjalan ke suatu wilayah. Ternyata ketika jalan di sana dia sakit, kakinya kena kayak koreng. Ternyata koreng yang membesar di kakinya. Kata dokter, ini harus diamputasi, harus dipotong. Kalau enggak, bisa-bisa nyawanya terancam. Gimana ditanya? Potong apa enggak? Kata dia, kalau memang itu yang harus dilakukan, bismillah, lakukan. Kata dokternya, berarti kita harus membius engkau dengan sesuatu. Enggak ada alat bius dulu. Pakainya apa dong? Ya, engkau harus terpaksa engkau meminum sesuatu yang menghilangkan akalmu, agar tidak sadar ketika diamputasi. Ini mau dipotong, ini urusannya, bukannya mau dipotong. Kata dia, kalau gitu jangan. Kalau gitu nanti saya nggak sadar, atau saya kehilangan akal, nggak bisa berzikir kepada Allah, jangan. Terus gimana? Kata dia, udah gini aja, saya akan sholat, saya akan baca. Nah, kalau kalian sudah lihat bahwa saya ini sudah kayak nggak sadarkan diri dalam bacaan saya, terlarut dengan bacaan saya, silahkan potong. Biusannya begitu. Ente yang mau begitu? Nanti kalau saya udah sholat, saya akan selonjor. Dia duduk sholatnya, dia selonjorkan kakinya, dia akan baca dan dia akan melanjutkan bacaannya. Silahkan kalian lakukan apa yang kalian mau. Benar sholat, Allahu Akbar. Baca. Selonjorin kakinya, potong. Dipotong kakinya, dibedah, dibuka, ditutup, sampai dijahit, selesai. Ini masih sholat, nggak gerak. Kira-kira ini pakai bius apa ini? Bius apaan ini? Biusnya Al-Quran. Luar biasa, subhanallah. Imannya dan halawatul iman yang sudah ada dalam hati mereka, sudah rasa sakit yang ada di tubuh pun nggak berasa sama mereka. Dan ini nyata terjadi begitu. Sampai selesai diamputasi, dipotong, diselesaikan, sudah dia selesai sholatnya. Ya Allah, ternyata udah putus kakinya, udah nggak ada. Mana kakiku tadi? Kata dia, ya Allah, saksikan ya Allah, semenjak aku memeluk Islam sampai sekarang nggak pernah aku gunakan kaki ini untuk bermaksiat kepadamu. Nggak pernah gunakan kaki ini untuk melangkah ke tempat maksiat sama sekali. Semuanya taat kepada Allah SWT. Sampai dikubur. Kata para sahabat yang lain, nih fulan nih, sebagian badannya sudah masuk surga duluan. Udah kepotong sih, dia masuk surga dulu kan. Ya, ini kakinya dijaga dari yang haram, nggak boleh. Jadi apa saja langkah kita menuju tempat. Untuk apa? Untuk berbuat yang haram. Berarti langkah kita sekarang sedang bermaksiat, langkahnya aja maksiat. Walaupun belum melakukan perbuatan maksiat tersebut. Melangkah untuk menuju ke tempat yang haram itu juga haram. Lalu di sini disebutkan waqad amara Allah Ta'ala bil i'rad anhum. Allah telah memerintahkan untuk kita berpaling, bil i'rad, untuk berpaling anhum, dari mereka. Fi qouli ta'ala, dalam firman Allah, wala tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar. Wala tarkanu, dan janganlah engkau bersandar, ya, cenderung atau bersandar, ila alladziina zalamu, terhadap orang-orang yang berbuat kezaliman. Fatamassakumun nar, maka akan terkena kalian, yaitu api neraka. Wa huwa takfirun li sawadihim, dan itu juga yaitu jalan untuk menghormati orang-orang yang berbuat zalim, menghormati, menyanjung mereka. Takfirun li sawadihim, termasuk memperbanyak golongan mereka. Sawad itu artinya bukan hitam tetapi golongan. Wa hadza fi ghaniyin salih, kata beliau. Wa hadza, dan hal ini, fi ghaniyin salih, kalau orang kayanya orang soleh, ngerendah terhadap orang kaya yang soleh, tetapi karena kekayaannya hilang berapa? 2/3 dari agamanya. Kata beliau, hadza fi ghaniyin salih, ini kalau orang kayanya soleh. Fama dhannuka bil ghaniyadz zalim, maka bagaimana perasaan kamu kalau orang yang kaya itu zalim?
udah orangnya jahat, hartanya nggak jelas, udah gitu datang ke sana kepada dia menghormatinya karena kekayaannya. La ilaha illallah, bisa hilang agamanya semua. Waliyadzubillah. La ilaha illallah. Baik, wa alal jumlah, dan secara jumlah, secara global kata beliau. Faharakatuka, maka pergerakanmu, wasakanatuka, dan diammu, bi'a'dha'ika, dengan anggota tubuhmu, ni'matun min ni'amillah, termasuk nikmat daripada nikmat-nikmat Allah, alaika, kepadamu. Fala tuharrik syai'an minha fi maksiatin aslan. Fala tuharrik, maka jangan sekali-kali engkau menggerakkan syai'an minha, apapun dari bagian tubuhmu, fi maksiatin, dalam perbuatan maksiat, ya, fi maksiatillahi, dalam maksiat kepada Allah, aslan, sama sekali. Wasta'milha fi ta'atillah, dan gunakanlah anggota tubuhmu untuk dalam ketaatan kepada Allah. Ya, kita menjaga dari semua maksiat. Setelah kita tahu, jaga. Sebagian orang soleh kita dari para ulama kita, salafus salihin, Al-Ba'alawi khususnya, sebagian dari mereka mengatakan apa? Hafidtu a'dha'is sab'ah ma saraftuha illa fi ta'ah. Aku telah menjaga 7 anggota tubuhku dari perbuatan kemaksiatan, tidaklah aku berbuat kecuali ketaatan dengan semua anggota tubuhnya. Jadi mereka benar-benar dari kecil mereka jaga pandangan dari yang haram. Mereka tidak, mulut mereka, ucapan mereka, tangan mereka, semua mereka jaga. Makanya ada sebagian ulama dari Maroko, Maghrib, datang ke Hadramut. Datang ke Hadramut mau apa? Katanya, saya dengar dari ayahnya, orang Maroko juga, ayahnya itu datang, bilang waktu dia pernah ke Tarim, ayahnya dia bilang, wahai anakku, saya nggak pernah ngelihat orang-orang kayak yang ada di Tarim. Innahum bil malaikati ashbah. Mereka lebih mirip pada malaikat, bukan manusia, kata orang tuanya. Sampai-sampai anaknya penasaran dia. Sampai dia ketika setelah haji, dia cari tuh mana orang-orang dari Hadramut yang mau ikut, yang dari Tarim mana. Sampai dia ikut ke Tarim, lihat orang-orangnya, benar-benar kata dia, innahum bil malaikati ashbah. Mereka kayak malaikat. Ilmu, ibadah, kerjaan mereka apa? Ibadah, ilmu, dakwah ilallah, ngajar yang baik, tarbiyatul aulad, cari harta yang halal. Kalau ada orang zalim, kalau apa? Dijauhin, dihindari, enggak ribut. Hakada. Kerjaan mereka begitu. Itu orang Maghribi datang ke Masjid Ba'alawi. Sekarang itu namanya Masjid Ba'alawi. Dahulu di zaman diceritanya namanya Masjid Bani Ahmad, keturunan Ahmad bin Muhajir. Datang ke situ, diajak sholat isya, ayo sholat isya. Setelah sholat isya, dia bingung. Ini masjid zaman dulu, nggak ada lampu, nggak ada apa, pakainya kayak lilin-lilin kecil itu, ya, dibawa. Sholat, setelah sholat isya dia nungguin, lihat orang-orang sholat, masya Allah, rame. Sholat di sini, pojok sini, sholat sini, sholat. Sholatnya panjang-panjang. Udah sholat, datang lagi orang masuk sholat. Dia duduk aja di situ. Sampai pembantu dari yang tuan rumah yang mau nyambut dia datang. Kok masih di masjid? Ayo, mau makan malam. Udah siapin. Katanya nanti dulu sebentar. Sampai masjid sepi, nggak ada orang, baru saya mau pulang. Kata dia, enggak, masjid ini nggak bakalan sepi. Sampai subuh juga nanti duduk di sini nggak sepi. Kata dia, nanti bangun deh, nanti itu balik lagi ke sini. Bukan bulan Ramadan, bukan? Hah? Begitu. Sampai dia bilang, ya udah, makan sana asya, tidur istirahat, bangun malam, qiyamul lail, bangun malam, bangun ke masjid, penuh masjidnya penuh, qiyamul lail ini belum subuh. Yang satu sini lagi baca Quran, yang satu lagi duduk zikir, yang satu lagi doa. Kata dia, ini beneran nih begini, ada. Nah, di dunia ini ada begini. Udah sampai subuh. Setelah sholat subuh selesai, mereka ada azkar. Tahu-taunya katanya ada orang, ada taklim gitu. Ternyata maju di depan mereka
seorang yang umurnya masih muda. Muda masih. Duduk di depan-depan dia orang-orang yang umurnya lebih tua. Kata dia dalam hati, ini anak muda mau ngomong apa? Ini orang-orang depannya pada baca kitab. Ini baca kitab. Semua bawa kitab. Pada baca. Di depannya anak muda. Setelah selesai dia bacakan kitab, bicara itu anak. Itu orang pemuda itu bicara. Katanya subhanallah, bagaikan lautan ilmu. Berbicara tentang ilmu. Tentang makna apa yang disebutkan tadi, tentang maknanya begini, tentang begitu. Disebutkan, ternyata ini orang alim luar biasa. Dari pemuda mereka. Dan yang lainnya ikut talim, dia gambarkan semua itu. Sampai dia benar-benar mengatakan, innahum bil malaikati asbah. Mereka mirip malaikat. Mereka begitu tuh, hidup dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahum gattu hammun ghaira khaliqihim. Punya keinginan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika Maghribi ini menceritakan. Nah, ini anak yang anak muda ini yang ngajar pernah bilang ketika tentang bicara tentang birrul walidain, tentang ini kata dia, alhamdulillah saya ini tidak pernah membuat marah orang tua saya kecuali 2 kali. 2 kali aja pernah bikin sedih orang tua saya. Apa tuh katanya? Waktu itu karena kopi dan karena tertawa terbahak-bahak. Gimana? Katanya pernah saya pulang, masih usia saya 6 tahun atau 5-6 tahun, 7 tahunan. Pulang dari Mi'lama, dari tempat dia ngaji. Pulang dari ngaji. Ketika ngaji biasanya pulang dari rumah itu ada kopi. Disediain udah ada kopi di rumah. Minum kopi. Asik dia minum kayak gitu kan. Setelah pulang asik mau minum kopi. Pas pulang, kata dia, teriak-teriak atau minta, mana kopinya, ibunya lagi sibuk sholat, yang lain lagi pada sibuk, nggak ada kopi hari itu. Dia cuma, mana kopinya, kok nggak ada kopi, rame. Kata, setelah selesai ibunya sholat, sini, katanya, ente belajar, itu pemikiran ente kepada syahwat, perut yang ente pikirin, datang dari luar, sibuk bicara kopi. Udah ente pemikiran ente cuma ada yang dalam perut ente doang. Nggak punya pemikiran lain. Nggak bisa salam, nggak bisa nunggu. Kalau ada, kasih. Alhamdulillah kalau nggak ada ente sabar. Ente tuh. Kenapa ente harus teriak-teriak? Apa begitu caranya mikirinnya? Ini tarbiyahnya ini gimana ini? Kelas tinggi ini. Kata dia, kok bisa begitu? Nggak pantas. Anak yang terdidik nggak pantas begitu. Pemikirannya duniawi. Pulang dari taklim pikirannya kopi. Apaan? Perutnya yang dipikirin. Kakaknya yang perempuan tarik tangan adek. Ente ini udah melukai hati orang tua, bikin marah orang tua. Coba sekarang ente tobat. Kayak tobatnya ente waktu tertawa terbahak-bahak. Apa itu tertawa terbahak? Katanya pernah sebelum itu dia sama kakaknya lagi duduk. Kakaknya cerita yang lucu. Ketawa dia. Ketawanya agak keras, terbahak-bahak. Nah, ibunya lagi dengar anaknya tertawa seperti itu, panggil, rumah kita udah jadi tempat ketawa yang keras, rumahnya orang nggak sopan, rumahnya orang-orang kayak di pasar. Apa begini rumahnya orang yang benar, rumahnya Ahlul Bait? Apakah seperti itu? Ketawa seperti itu nggak malu? Dia marahin gara-gara ketawa yang berlebihan. Dan suruh tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa enggak bakalan kembali lagi kayak begitu. Kata itu doang, 2 kali Anda pernah nyakitin hati orang tua. Subhanallah. Itu berarti maksudnya menunjukkan di sini tarbiyahnya itu sampai mana. Makanya ketika kita membaca tentang manaqib seperti Imam Al-Aidrus, disebut bahwa beliau dari semenjak umur 7 tahun, 8 tahun sudah mau mujahadatun nafs, mujahadah. Makan didikitin, mau beribadah, mau sholat, mau banyak zikir. Dari umur 7 tahun. Kev, ini bagaimana ceritanya? Manusia apa robot? Enggak, manusia. Malaikat, manusia. Cuman ada tarbiyah yang luar biasa dari situ mereka terjaga. Taib, la ilaha illallah. Nanti kita lanjutkan lagi. Wa'alam annaka in qassarta fa'alaika yarja'u wa barak. Wallahu ta'ala a'lam.